tahu tentang informasi ini. Saya tanya, ada nggak beda di antara kedua jenis itu? Oh ya, baik. Oh tentu ada bedanya itu Bu Lilis. Jadi kedua artikel itu tentu ada bedanya. Artikel yang pertama itu judulnya Hambatan Guru dalam Identifikasi Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusif Kabupaten Goa, ditulis oleh Putri dan kawan-kawan tahun 2026. Ini disebut literatur abu-abu karena diterbitkan di jurnal nasional daring yang belum terindeks database internasional. Jangkauannya terbatas tapi isinya sangat kontekstual. Kontekstual itu maksudnya apa ya? Kontekstual ini artinya penelitian ini dilakukan langsung di sekolah dasar inklusif di Indonesia. Jadi kondisinya mirip dengan kita. Mereka mensurvei 10 guru dengan total sampling dan menemukan 3 hambatan utama. Yang pertama, itu guru tidak punya kompetensi khusus mengidentifikasi EBK karena latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dan minimnya pelatihan. Yang kedua, sekolah tidak punya guru pendamping khusus yang kita kenal sebagai GPK. Juga tidak ada tim khusus, tidak ada instrumen identifikasi formal. Dan yang ketiga, ada juga hambatan dari sisi orang tua, stigma, kurang paham, dan tidak mampu biayai asesmen profesional. Aduh, itu persis situasi kita di sini, Bu. Saya sendiri belum pernah dapat pelatihan khusus soal ABK. Ya, betul itu Bu. Yang membuat kuliah ini terasa sangat dekat dengan realita kita, meskipun keterbatasannya adalah sampelnya hanya 10 guru dari satu sekolah saja. Nah, artikel yang kedua ini berbeda sifatnya. Judulnya Pendidikan Inklusi, Tantangan dan Strategi Implementasinya oleh Yuwono dan kawan-kawan tahun 2023. Ini disebut tinjauan sistematis atau scoping review karena bukan penelitian baru dari satu lokasi, melainkan merangkum puluhan penelitian dari berbagai negara menggunakan 4 database akademik, yaitu Google Scholar, ResearchGate, Science Direct, dan ERIC. Jadi seperti kumpulan penelitian gitu ya, Bu Retno? Ya, tepat sekali Bu Riz, tepat sekali. Dan hasilnya pun lebih luas. Ditemukan bahwa tantangan pendidikan inklusif itu hampir sama di mana-mana. Minimnya sarana penunjang, keterbatasan kompetensi guru, kurikulum yang belum akomodatif, stigma sosial, manajemen sekolah yang kurang siap. Tapi yang menarik, tinjauan ini juga menemukan strategi yang berhasil seperti in-service training yang berkelanjutan, program pelibatan orang tua, dan kolaborasi lintas pihak. Jadi dua artikel itu isinya saling mendukung ya, Bu, walaupun skala dan caranya beda. Ya, persis Bu. Artikel dari Goa memberi bukti konkret dari lapangan Indonesia, dan tinjauan sistematis mengkonfirmasi bahwa pola itu global. Dua-duanya saling memperkuat. Nah, Bu Lilis, setelah saya jelaskan dua artikel tadi, baik yang literatur abu-abu dari Goa maupun tinjauan sistematis yang lebih luas, menurut Ibu, apakah temuan dari kedua artikel ini ada manfaatnya bagi kita di sekolah ini? Apakah relevan dengan apa yang Ibu alami sehari-hari? Kalau saya jujur, Bu Retno, sangat bermanfaat sekali. Bahkan saya merasa lega membaca artikel ini. Leganya gimana maksudnya Bu Lilis? Lega karena ternyata yang selama ini saya anggap kegagalan saya sendiri, tidak bisa mengidentifikasi siswa berkebutuhan khusus dengan benar, ternyata itu bukan masalah individual saya, itu masalah sistemik. Artikel dari Goa itu menyebutkan dengan jelas guru tidak punya kompetensi karena memang tidak dilatih, tidak ada GPK, tidak ada instrumen. Dan tinjauan sistematis itu mengkonfirmasi bahwa itu terjadi di mana-mana. Jadi saya merasa tidak sendirian dalam menghadapi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, itu poin yang penting Bu. Jadi dari sisi manfaat langsung untuk Ibu di kelas. Banyak sekali. Pertama, sekarang saya merasa tahu bahwa langkah yang pertama yang bisa saya lakukan tanpa harus menunggu GPK.
sekali, Bu Lilis. Kalau dari sisi keterbatasan